Bab 7. Suara dari masa lalu, langit sore itu mendung, seperti menggambarkan suasana hati Nadira yang kembali diguncang. Meski proses penulisan bukunya hampir rampung, satu hal masih mengganjal. Raihan, pria itu tidak sekadar bagian dari masa lalu, ia adalah awal dari luka. Tetapi juga saksi pertama kekuatan Nadira yang kini bangkit. Hari itu, Nadira duduk sendirian di balkon. Raka sedang mengajar seminar daring dan rumah terasa hening. Ia membuka ponsel dan melihat satu notifikasi baru dari akun email lamanya. Dengan jantung berdegup cepat, ia membuka pesan itu dari Raihan. Subjek, maaf yang tertunda. Dear, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Sudah bertahun-tahun aku simpan semua ini. Tapi setelah melihat namamu muncul di media sosial tentang buku yang kamu tulis, aku sadar aku tidak bisa diam lagi. Aku tahu aku bukan siapa-siapa sekarang. Dan aku tahu aku tidak pantas mengganggu kamu. Apalagi setelah semua yang kulakukan. Tapi ada satu hal yang belum pernah aku ucapkan, yang seharusnya kukatakan sejak dulu. Maaf, aku menghancurkan kamu. Dan aku tahu itu, aku terlalu egois. Takut, pengecut, aku biarkan kamu menanggung semuanya sendiri. Aku bahkan tidak tahu apakah kamu mau membaca ini. Tapi aku harap, dari tempatku sekarang, aku bisa setidaknya mengakui semua salahku. Kalau kamu tak membalas pun, aku mengerti. Aku cuma ingin kamu tahu. Kamu pantas bahagia, dan kamu berhak mendapatkan cinta yang tidak menyakitimu. Raihan, Nadira membaca surat itu berulang kali. Tidak ada kemarahan, hanya getaran aneh di dadanya, bukan karena ia ingin kembali, tapi karena ini adalah bagian dari penutupan yang selama ini tidak ia dapatkan. Malamnya, ia menunjukkan surat itu pada Raka. "Kamu marah?" tanyanya. Raka menatap layar ponsel sebentar lalu menggelang. "Enggak. Kalau surat ini bisa bantu kamu berdamai dengan masa lalu." Aku bersyukur dia akhirnya menulis. "Kamu enggak cemburu, Dear. Aku nikahi kamu, bukan masa lalumu. Aku tahu luka kamu, tapi aku juga tahu hati kamu. Kamu gak pernah bohong soal itu." Nadira memeluk suaminya. "Kamu luar biasa, karena kamu juga luar biasa." Beberapa hari kemudian, Nadira membalas surat Raihan, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kejujuran. "Raihan, terima kasih sudah menulis. Aku tidak menyangka akan mendengar kabar darimu lagi. Dan jujur saja, aku sempat bingung bagaimana harus merespons. Aku sudah lama tidak marah padamu. Tidak lagi. Kemarahan itu sudah berubah menjadi pemahaman. Kita sama-sama muda dan takut waktu itu. Tapi perbedaan kita adalah, aku memilih bertahan, kamu memilih pergi. Aku tidak ingin membalas dendam. Hidup telah membalas semua itu dengan cara yang tak terduga. Sekarang aku punya hidup baru, cinta baru, dan luka lama yang mulai sembuh. Aku berharap kamu juga sembuh, dan jangan khawatir. Aku tidak akan membukakan kembali pintu itu, tapi aku akan meninggalkannya dengan kunci terakhir yang belum terkunci. Memaafkanmu, Nadira." Seminggu setelah email itu dikirim, Nadira mendapat undangan wawancara dari salah satu stasiun radio nasional. Buku memuarnya menarik perhatian publik. Ceritanya dianggap menyuarakan keberanian banyak perempuan. Raka mengantar Nadira ke studio radio. Di perjalanan, Nadira tampak gelisah. "Aku takut salah bicara. Ini live. Kamu cuma perlu jujur. Cerita kamu bukan skenario. Kamu nggak perlu pura-pura kuat." Justru itu yang bikin orang tersentuh. Wawancara berjalan lancar. Penyiar yang ramah membuat suasana cair. Tapi momen yang paling menyentuh adalah ketika Nadira membaca kutipan dari bukunya. "Saya pernah merasa hancur karena lelaki yang saya kira mencintai saya. Tapi di balik kehancuran itu, saya bertemu diri saya yang lebih kuat. Dan seseorang yang benar-benar mencintai saya bukan karena saya sempurna, tapi justru karena saya pernah hancur." Raka yang menunggu di luar studio mendengarkan lewat streaming. Saat mendengar kalimat itu, matanya berkaca. Malam itu, mereka merayakan wawancara itu dengan makan malam sederhana di rumah. Tapi suasana hangat. Nadira tampak lebih tenang. Raka menatap istrinya dengan rasa bangga yang tak bisa disembunyikan. "Aku bangga sama kamu, Dear. Bukan cuma karena kamu berani cerita,
Tapi karena kamu nggak lupa tetap jati kamu. Nadira tersenyum, kalau aku bisa nulis semua ini, karena kamu yang jati penopangnya. Raka menggeleng, karena kamu yang bangkit sendiri. Aku cuma jagain kamu dari jauh. Beberapa hari kemudian, Raka menerima pesan misterius dari nomor tak dikenal. Isinya singkat. Kamu yakin Nadira belum bohong soal semuanya? Raka menatap pesan itu lama. Hatinya bergetar, tapi ia tidak langsung menanggapi. Ia memilih menunjukkan pesan itu pada Nadira. Ini, dari siapa? Tanya Nadira. Kaget. Aku nggak tahu, tapi nadanya mengganggu. Nadira memandang layar ponsel itu dalam-dalam. Aku curiga, ini bukan cuma tentang Raihan. Ada yang belum kamu ceritain? Nadira terdiam sejenak, lalu ia menarik napas dalam. Ada sesuatu yang belum pernah aku ceritakan ke siapapun, bahkan ke kamu. Raka menatap istrinya serius. Apa itu? Dulu, sebelum aku putus sama Raihan, aku pernah tahu sesuatu tentang masa lalunya, tentang sesuatu yang kalau sampai terbongkar, bisa menghancurkan dia. Raka menelan ludah, dan sekarang, kamu pikir dia kirim pesan ini karena takut kamu bakal buka itu? Bisa jadi bukan dia, tapi seseorang yang tahu hubungan kami dulu. Apa kamu masih simpan buktinya? Nadira mengangguk, di drive lama yang udah lama gak kubuka. Raka menarik tangan Nadira. Kalau ini bisa bahaya buat kamu, kita harus bersiap. Malam itu, ketenangan yang selama ini mereka perjuangkan terasa kembali terancam. Tapi kali ini, Nadira tidak sendiri, dan ia tahu, jika bayangan masa lalu kembali menghampiri, ia tidak akan lari, ia akan menghadapinya. Bersama Raka, bersama keberanian yang ia temukan dari luka. Bersambung, Bab 8, Jejak yang Terlupakan.